Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Rating pemain Manchester United 2, Nottingham Forest 2, Manchester United 2, karena pertandingannya berlangsung di City Ground, kandang dari Nottingham Forest. Review sudah gua tampilkan. Kali ini berbicara terkait dengan rating pemain yang diturunkan di pertandingan tadi, sama persis seperti yang gue perkirakan di preview ya. Dari kiper sampai dengan ujung tombak. Senne Lammens yang gawangnya kebobolan 2 kali, gue beri dia nilai 7. Menurut gue Senne Lammens tidak bisa berbuat banyak ya dengan 2 gol yang bersarang, karena bukan kesalahan dia secara keseluruhan. Gue juga menilai bagaimana dia tampil cukup tenang di teritori penjaga gawang. Ada beberapa bola silang misalnya yang berhasil diamankan. Dia juga secara tenang misalnya menerima bola, lalu juga mendistribusikan baik itu ke lini belakang ataupun langsung ke tengah. Passing akurasi 61%, ada 1 clearance, 5 recoveries juga yang dilakukan oleh Senne Lammens. Secara keseluruhan dia tidak tampil jelek, tapi ya gue beri nilai 7 murni karena gue juga menilai gol yang terjadi gimana ya? Ya bukan kesalahan Senne Lammens keseluruhan gitu. Gue menilai dia tetap memiliki faktor penting di pertandingan tadi, terutama dari sisi apa ya? Ya kepercayaan diri gitu. Penjaga gawang yang tidak melakukan error-error yang tidak penting. Dimana hal itu kan sebenarnya biasa terjadi di Manchester United sebelumnya. Oke. Leny Yoro tampil selama 77 menit. Ada 6 duel yang dilakukan, 5 duel yang berhasil dimenangkan dari 6 tadi. Passing akurasinya 88%. Ya sebenarnya menurut gue Leny Yoro tidak tampil jelek, tidak tampil buruk, tapi semua pemain lini belakang Manchester United menurut gue memiliki faktor di gol, 2 gol yang terjadi di babak kedua. Dan ini yang membuat menurut gue secara rata-rata ini yang membuat nilai mereka tuh jeblok turun gitu. Dimana Manchester United sebenarnya sudah memulai babak kedua dengan nyaman, tapi ada konsentrasi yang kurang. Dan menurut gue titik beratnya memang ada di lini pertahanan Manchester United. Sebenarnya dia tampil oke ya. Beberapa atribut tadi misalnya duel yang dilakukan, lalu juga passing akurasi 88%. Gua beri Leny Yoro nilai 7. Dia pun juga tidak tampil, artinya tidak mendapatkan kartu kuning ya. Matthijs de Ligt pun juga demikian. Sebenarnya dia tampil solid, tampil lugas di mayoritas pertandingan yang terjadi. 100% tacklingnya. Ada 8 duel yang dilakukan dan 100% duel tersebut dimenangkan oleh Matthijs de Ligt, luar biasa. Ada 5 clearance yang dilakukan, 1 interception. Passing akurasinya pun juga menurut gue cukup oke di angka 85% ya secara rata-rata keseluruhan. Tapi itu tadi 5 menit awal di babak kedua ini yang membayar mahal menurut gue Manchester United di pertandingan tadi dari sisi hasil. Gue beri dia nilai 7. Luke Shaw pun juga demikian. Menurut gue di pertandingan tadi, terutama di babak pertama dan juga beberapa situasi di babak kedua, dia tampil luar biasa ya. Tacklingnya yang dimenangkan 100%. Duel dari 9 duel, 7 berhasil dimenangkan. Ada 1 clearance, dia memblok 3 tendangan, ada 1 recoveries. Bagaimana dia membaca situasi, membaca pergerakan pemain ya, memotong umpan dan lain-lain. Menurut gua luar biasa fantastis. Passing akurasinya juga cukup tinggi nih, 91%. Lalu dribblingnya juga 100%. 1 percobaan, 1 berhasil. Tapi sekali lagi menurut gua dia juga berperan di gol Manchester United, di gol Nottingham Forest yang menjebol gawang Manchester United 2 kali di awal babak kedua. Sehingga gue beri nilai 7 juga untuk Luke Shaw. Diogo Dalot tampil 58%. Ada 2 crossing yang dilakukan, tidak bisa menemui sasaran, 88% passing akurasinya. Ada 3 sentuhan yang tidak berhasil dari total 43 sentuhan yang dilakukan. Tacklingnya 100%. Ada 8 duels tapi 3 berhasil dimenangkan. Tidak cukup meyakinkan menurut gue Diogo Dalot di pertandingan tadi. Gue tidak menilai Diogo Dalot tampil jelek gitu ya. Artinya secara konsisten 68% dia tampil buruk semuanya. Enggak. Dan kalau itu yang dinilai, gue merasa tidak fair juga. Karena ada beberapa situasi tadi dia juga memiliki peranan ya, memenangkan duel, membaca situasi. Tapi secara keseluruhan gue menilai
maupun juga membantu serangan. Tadi ada beberapa hal yang dilakukan oleh Diogo Dalot cukup berbahaya, tapi secara keseluruhan juga, secara rata-rata, secara konsistensi, gue melihat masih terlalu fluktuatif Diogo Dalot, sehingga gue beri dia nilai 6. Bruno Fernandes tampil luar biasa dari heatmaps yang gue saksikan di Sofa Score ini. Sangat berimbang, terutama di daerah tengah sebelah kiri, baik itu belakang maupun depan ya. Bruno Fernandes 89% passing akurasinya, crossing 100%, ada 4 umpan kunci dari Bruno Fernandes, ada 1 assist yang dilakukan oleh Bruno Fernandes, ada 1 bola yang terkena tiang gawang. Dia berusaha untuk mencari solusi alternatif di babak kedua, dan ya menurut gue luar biasa, tapi masih sayang masih dihentikan oleh tiang gawang ya. Usaha dari Bruno Fernandes. Ada total 6 duels yang dilakukan oleh Bruno Fernandes, 2 interception dan juga 1 clearance. Gue beri Bruno nilai 8 di pertandingan tadi. Jadi inspirasi juga di pertandingan sebagai seorang kapten menurut gue. Casemiro 1 gol, 3 umpan kunci, 82% passing akurasi, 4 total shots. Membuka keunggulan Manchester United menurut gue. 100% dribbling usaha yang dilakukan, tackling 100% juga. Pemain yang paling aktif dalam melakukan duel. Ada 19 duel yang dilakukan oleh Casemiro. Tampil luar biasa Casemiro. Ada beberapa kesalahan minor memang, tapi secara keseluruhan gue tidak, ketika gue memberikan rating sebenarnya gue tidak mungkin hanya fokus di beberapa kesalahan saja, tapi bagaimana secara keseluruhan gue ingin juga bernilai secara seobjektif mungkin yang gue bisa secara ringan amatiran tentu saja. Tapi peran Casemiro fantastis di pertandingan tadi. Dia pun juga diberi kesempatan dari awal sampai dengan akhir oleh Ruben Amorim. Gue beri nilai 9 untuk Casemiro. Amat tampil agak sedikit meragukan menurut gue di babak pertama utamanya ya. Tapi secara keseluruhan crossing 100%, 1 umpan kunci yang dilakukan, 82% passing akurasi, ada 4 total shots yang dilakukan. Lalu dari sisi bertahan cukup minim, ini ada 1 tackling yang dilakukan, ada 6 recovery, 2 clearance, 10 duel yang dilakukan oleh Amat. Ya dia berusaha untuk menjaga keseimbangan antara menyerang dan juga bertahan, terutama dari sisi kanan. Tapi golnya menurut gue ini memberi poin lebih penampilan Amat di pertandingan tadi. Gue beri dia nilai 8. Mbeumo tidak setajam biasanya menurut gue. Hanya ada 1 total shots yang dilakukan oleh Mbeumo, 3 umpan kunci, 6 crossing tapi hanya 2 yang berhasil. 83 passing akurasi dari Bryan Mbeumo, 9 duels yang dilakukan, 3 berhasil dimenangkan. Gue beri dia nilai 7. Ya, ada fungsi yang berbeda menurut gue Mbeumo di pertandingan tadi. Dia tidak Mbeumo tidak terlalu menyerang, tapi dia juga memiliki tugas untuk memperkuat lini tengah dari Manchester United. Dan itu membuat menurut gue penampilan dari Mbeumo tidak setajam biasanya. Menurut gue secara ringan amatiran pun, kalau gue saksikan dari heat maps, dia untuk sisi serang memang lebih di daerah tepi dari pertahanan Nottingham Forest. Dan ini menurut gue agak berbeda di pertandingan-pertandingan sebelumnya, di mana dia agak lebih ke tengah gitu ya. Gue beri dia nilai 7. Cunha tampil kerja keras 90 menit di pertandingan tadi, baik itu secara menyerang maupun juga secara bertahan. 2 total shots yang dilakukan, 91% passing akurasi, 4 umpan kunci dari Cunha. Dia juga cukup tinggi dalam melakukan duel ya. Ada 17 duel yang dilakukan oleh Matheus Cunha. Ini luar biasa bagaimana Cunha hampir ada di mana-mana di pertandingan tadi. Tugasnya sama seperti Mbeumo, juga harus memperkuat lini tengah bahkan lini belakang. Kerja keras yang fantastis. Gue beli dia nilai 8. Šeško gue beri dia nilai 6. Tidak cukup banyak memberikan perbedaan ataupun solusi di atas lapangan tadi. Ada 3 shots yang dilakukan, tidak ada yang on target. 69% passing akurasi dari Šeško. Hanya ada 2 duel yang dilakukan oleh Šeško, jadi sangat minim sekali. Oleh karena itulah tadi gue berpikir Šeško ini akan digantikan oleh Joshua Zirkzee, tapi itu tidak terjadi ya. Gue beri dia nilai 6. Dorgu gue beri nilai 6 juga di pertandingan tadi. Tidak cukup banyak memberikan perbedaan yang signifikan, terutama ketika dia menggantikan Dalot di sisi kiri. Gue ingin lihat adakah tidak ada duel yang dilakukan oleh Dorgu. Crossing hanya sekali, itu pun juga tidak akurat.
passing akurasinya 86%. Gue beri dia nilai 6. Noser Mazraoui, gue beri dia juga nilai 6. Satu kartu kuning. Hanya ada 2 duels yang dilakukan, tidak ada interception, satu interception, tidak ada tackling yang dilakukan, passing akurasinya tapi tinggi 91%. Ya, gue pikir diberikannya kesempatan Noser Mazraoui ini lebih dalam upaya untuk memberikan dia bagian dari recovery gitu, bukan recovery sih, tapi adaptasi dia balik lagi ke atas lapangan. Seperti kita ketahui dia kan absen di pertandingan-pertandingan sebelumnya, sehingga ya ini bagian dari itu, bagian dari memberikan adaptasi kepada Noser Mazraoui kembali ke atas lapangan. Dan Ruben Amorim, menurut gue, ya Manchester United sempat tampil bagus menurut gue di babak pertama ya, dengan memberikan perimbangan, bahkan unggul duluan. 2 gol yang bersarang di gawang Manchester United menurut gue ini lepas dari Ruben Amorim. Dia lebih memilih untuk tidak bermain frontal, dengan memberi kepercayaan kepada pemain yang sudah ada, terutama dari lini serang ya, terutama ketika keadaan sudah 2-2. Dan menurut gue dari apa yang dilakukan terutama setelah Manchester United tertinggal 2-1, ya ini berhasil gitu ya, karena Manchester United akhirnya bisa menyamakan kedudukan. Tapi nampaknya dia juga itu tadi berhati-hati setelahnya, tidak terlalu frontal untuk mendorong. Tapi secara keseluruhan gue beri dia nilai 8 di pertandingan tadi. Itu tadi kurang lebih Sobat Football United rating Manchester United menghadapi Nottingham Forest. Man of the match menurut gue adalah seorang Casemiro. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.